Halo teman-teman, kali ini aku mau bagi cerita sama kalian semua. Cerita dari teman aku. Nama, profesi, dan tempat sudah saya rubah semua demi menjaga reputasi dan privasi teman aku itu. Tapi jangan khawatir. Jalan cerita tetap sesuai yang sudah aku dengar dan ditulis. Kalian santai aja, rebahan atau duduk sambil ngemil, lalu dengerin cerita dariku. Namaku Astri, sekarang umurku udah kepala 3. Tapi, waktu semuanya berawal, aku baru umur 18. Lulus SMA belum genap 2 bulan, belum sempet ngerasain kerja, apalagi kuliah. Malah dapet oleh-oleh dari pacaran sama Rayhan, adik kelasku yang masih bocah lugu-lugu tengil gitu. Iya, aku dulu nakal, nggak usah munafik deh. Waktu SMA, aku tipikal cewek manja yang suka dandan, suka nongkrong, dan gampang baper kalau digombalin. Rayhan tuh anak motor yang sering ikut nongkrong di alun-alun, suka nyanyi-nyanyi bawa gitar, suaranya juga enak. Ya, dikit-dikit bikin aku klepek-klepek. Awalnya aku cuma seneng digombalin, tapi ya gitu deh, kebablasan. Kita makin deket, makin sering jalan, terus makin berani. Dan tahu-tahu, aku telat sebulan, 2 bulan. Dan akhirnya, aku telat Han. Dia cuma bengong waktu itu. Aku juga nggak tahu harus gimana. Nangis, marah, nggak sempet. Soalnya nggak lama, keluarga kami langsung bikin keputusan kilat. Nikah. Bukan nikah karena cinta, tapi karena malu. Nikahan kami digelar sederhana, di rumah orang tuaku, dengan tamu seadanya. Aku yang biasanya dandan cantik buat foto sosmed, hari itu dandan buat jadi pengantin, tapi wajahku tegang setengah mati. Rayhan cuma diam di pelaminan, gak berani mandang mataku. Mungkin dia juga bingung, masih bocah, udah jadi bapak. Setelah nikah, aku ikut Rayhan ke rumah sewa kecil. Rumah petak, 1 kamar, kamar mandi di luar. Panas, sempit, dan ya ampun, gak kayak bayangan cewek-cewek tentang rumah tangga romantis itu loh. Jangan harap. Rayhan kerja. Oh, jangan mimpi. Anak itu dulu udah putus sekolah. Dan katanya sih pengen jadi musisi. Tapi kenyataannya, seharian main HP, main game, ngisep rokok murah, ngeluh terus kalau aku nyuruh cari kerja. Aku yang lagi hamil besar, malah kerja jualan online, ngambil barang dari toko tetangga, dipromoin di status WA. Untung ada teman SMA yang nawarin kerjaan di kantor salesman. Setelah lahiran, aku langsung daftar. Dan tahu nggak, anakku malah harus aku titipin ke rumah orang tuaku. Soalnya aku nggak mungkin kerja sambil ngurus bayi. Rayhan, jangan tanya. Dia nggak bisa bangun pagi, apalagi mandiin bayi. Nanti malah bayi yang mandiin dia. Awal-awal aku masih sabar, tapi makin lama aku merasa hidupku digerogoti. Aku capek kerja seharian, balik rumah malah ngeliat Rayhan minta jajan, minta dibelikan kuota, minta dipijat. Aku bukan istri, tapi pembantu. Bukan ibu rumah tangga, tapi babu. Yang paling nyesek tuh kalau tengah malam aku duduk di pojokan kasur, liatin chat temen-temenku yang pamer foto kuliah di Surabaya, nongkrong di kafe, atau liburan di pantai. Sedangkan aku, bau minyak kayu putih, celana daster bolong, dan anak yang aku tinggalin jauh di kampung. Kadang aku mikir, kenapa dulu aku gak jaga diri? Kenapa aku gampang banget nyerah sama rayuan Rayhan? Kenapa? Aku percaya kalau cinta aja bisa cukup buat bangun rumah tangga. Tapi ya, nasi udah jadi bubur. Dan aku harus makan bubur itu, walau tanpa kerupuk. Sampai akhirnya, semesta ngasih sedikit cahaya lewat sebuah lowongan kerja di kantor ban mobil. Awalnya aku cuma mau kerja, nyari nafkah. Tapi ternyata, di sana, aku ketemu cowok yang beda. Cowok yang bikin aku ngerasa jadi perempuan lagi. Bukan cuman ibu rumah tangga capek dan istri yang dilupain. Namanya Fajar. Tapi itu cerita nanti, ya.
Karena di titik ini, aku masih Astri si mamah muda yang tiap hari bangun jam 5, ngopi hitam, terus naik motor sambil mikir, masih panjang gak ya hidup kayak gini? Jujur ya, jadi mamah muda tuh benar-benar capek banget. Kadang aku heran, gimana caranya aku bisa bertahan dari semua ini tanpa nangis setiap malam. Tapi ya, mungkin karena aku udah terlalu sering nangis, sampai air mataku bosen keluar. Setelah anakku lahir, hidup makin kacau. Rehan gak berubah, malah makin males, makin egois, makin gak peka. Dia pikir, karena aku nikah muda, ya udah, aku harus pasrah jadi istri yang manut kayak di sinetron. Padahal, aku juga pengen dimanja. Aku juga pengen dipeluk, dikasih kejutan kecil atau minimal ditemenin beli popok. Tapi Rehan paling cuma nanya, ada sisa rokok nggak sayang? Sumpah, aku tuh nahan banget biar nggak ngelempar sandal ke mukanya. Akhirnya aku nekat. Aku titipin anakku ke rumah mamaku. Berat serius, tapi aku nggak punya pilihan. Kalau aku terus-terusan ngurus bayi di rumah, nggak akan ada uang masuk. Sedangkan susu formula aja, seminggu habis 2 kaleng. Popok? Hadeh, bisa bikin dompetku menjerit tiap hari. Ma, titip Arka ya. Aku pengen kerja, biar bisa bantu hidupin rumah tangga, kataku waktu itu, sambil nyeka air mata yang hampir jatuh. Mamaku cuma angguk, matanya merah juga. Yang penting kamu kuat, Tri. Jangan terlalu nurut sama Rehan terus. Iya, Rehan. Cowok yang seharusnya jadi imamku, tapi malah jadi beban mental setiap hari. Aku mulai kerja di kantor ban mobil, di bagian sales marketing. Awalnya canggung, tapi lama-lama aku suka. Teman-temannya asik, kerjaannya dinamis, dan yang paling penting, aku merasa hidup, ngerasa kayak cewek lagi. Pakai lipstik, kemeja rapi, sepatu hak, duduk di ruang ber-AC, ngobrol sama customer. Nggak seperti di rumah yang cuma denger tangis bayi dan suara game dari HP Rehan. Dan di kantor itulah, aku ketemu Fajar, supervisor baruku yang baru masuk sebulan setelah aku. Umurnya 23 tahun, tapi mukanya masih kayak anak kuliahan semester akhir. Pakai kemeja, selalu ketat di badan, wanginya khas cowok bersih, dan senyumnya tuh, bikin leleh hati. Dia ramah. Awalnya sih sopan banget, tapi lama-lama tatapan matanya mulai beda. Kadang suka nanya yang gak penting, cuman biar bisa ngobrol lebih lama. Pernah juga nganterin aku pulang karena hujan, padahal rumahku jauh dari rumah dia. Dan aku, bodohnya, aku mulai seneng. Bukan karena pengen selingkuh, tapi karena udah lama aku gak diperlakukan kayak cewek cantik. Udah lama aku gak merasa dihargai. Rehan di rumah gak pernah nanya, capek ya sayang? Apa nanya basa-basi gitu. Tapi Fajar, dia sering banget bilang, kalau capek, cerita aja ke aku ya. Aduh, bikin meleleh gak sih? Apalagi waktu kita mulai sering keluar kota bareng buat pameran ban. Ke Surabaya, ke Jember, ke Kediri, nginep di hotel yang kamarnya sebelahan, makan bareng, kerja bareng. Malamnya, kadang ngobrol sampai larut di lobi hotel. Aku tahu ini bahaya. Aku tahu aku harus jaga jarak. Tapi hati dan tubuhku udah lama kering. Dan Fajar datang kayak hujan bulan Desember yang tiba-tiba deras. Di kamar hotel waktu itu, Fajar pernah bilang sambil senyum manis ke arahku, "Kamu itu beda ya Mbak Astri. Matamu tuh sedih tapi manis." Terus dia nunduk dan nambahin, "Boleh nggak aku yang bikin kamu nggak sedih lagi?" Dak-daduk, jantungku berdetak kayak suara drum waktu pensi sekolah, dan aku cuma bisa jawab sambil senyum genit. Gimana ya? Bisa nggak ya? Dan malam itu, semuanya berubah. Tapi itu nanti ya ceritanya. Yang jelas, hidupku sebagai mamah muda
Yang awalnya berantakan, tiba-tiba jadi penuh warna. Sayangnya, warna itu juga perlahan berubah jadi abu-abu, lalu hitam. Tapi untuk sekarang, aku lagi nikmatin tiap detik perhatian Fajar. Karena setelah sekian lama, akhirnya aku ngerasa dicintai. Atau setidaknya ngerasa diinginkan lagi. Hari itu aku dan Fajar ditugasin buat ikut pameran ban mobil. Kantor nyediain hotel bintang 3 di pusat kota. Nggak mewah sih, tapi bersih dan kebetulan kamar kami bersebelahan. Aku inget banget waktu check-in sore itu, mas-mas resepsionis bilang, "Iya mbak, kamar 203 dan 204 ya, sebelahan." Aku cuma saling lirik sama Fajar, senyum dikit, lalu naik bareng ke atas. Masuk kamar, aku lepas sepatu hak, ganti kaos longgar yang aku bawa dari rumah. Lengan pendek, adem banget buat tidur. Aku keluarin skincare dari tas, terus duduk selonjoran sambil ngecek WA. Ada chat dari mamaku, kirimin foto anakku yang lagi makan bubur. Anakku itu loh, pipinya makin chubby. Tiba-tiba, tok tok tok, suara pintu diketuk. Aku langsung merapikan rambut dan buka pintu. Fajar berdiri di depan, masih pakai kemeja birunya yang atasannya kebuka 2 kancing. "Ganggu nggak, mbak?" Ganggu sih," jawabku sambil nyengir. "Tapi kalau yang ganggu kamu, bolehlah." Dia ketawa, masuk tanpa nunggu dipersilakan. Duduk di pinggir kasurku, ngeliatin sekeliling kamar yang remang-remang. "Kamu nggak ngantuk?" tanyanya. "Belum sih, masih pengen ngobrol sama kamu," jawabku sambil duduk di sisi satunya. Suasana jadi canggung, tapi juga deg-degan. Napasnya pelan tapi matanya beda. Tatapan cowok yang lama nahan sesuatu. Dan aku tahu, malam itu nggak akan biasa-biasa aja. "Aku suka kamu, mbak." "Hah? Fajar, apaan sih kamu?" "Serius, mbak. Aku nggak pernah ngerasa senyaman ini sama cewek. Apalagi kamu. Kamu mandiri, kamu cantik banget." Aku pura-pura cengengesan, tapi tanganku dingin. Aku bisa ngerasain dia makin deket. Tangan kanannya nyentuh tanganku yang di pangkuan. Terus dia bilang pelan, "Aku boleh peluk kamu nggak?" Aku diam, tapi nggak nolak. Dia geser pelan. Tangannya melingkar ke pinggangku, menggusap rambutku, lalu daguku, lalu... Dan saat itu, aku nyerah. Aku nggak kuat lagi nahan. Pelan, tapi pasti. Aku gemetar waktu dia meraih semua, yang selama ini cuma aku persembahkan buat suamiku. Tapi malam itu, aku nggak mikirin Raihan, nggak mikirin dosa, nggak mikirin apa-apa kecuali satu. Aku pengen dimanja, diperlakukan sebagai perempuan. Fajar lembut banget. Dia bilang berkali-kali, "Kamu cantik banget, Astri. Kamu bikin aku gila malam ini." Dan setelah semuanya usai, Fajar peluk aku dari belakang. "Jangan tinggalin aku ya," bisiku pelan. Dia nggak jawab. Tapi aku harap perlakuannya malam itu cukup jadi bukti. Setelah malam itu semuanya berubah. Fajar nggak cuman atasan di kantor. Dia jadi sesuatu yang lain, yang lebih dari itu. Setiap aku masuk kantor, dia selalu lirak-lirik manja sambil bisik, "Udah kangen aku belum?" Atau kadang, kalau lagi di pantry, dia sengaja nyolek waktu nggak ada orang. Nakal banget. Tapi aku senang. Bahkan suka. Awalnya kita cuma main api. Tapi sekarang apinya udah nyulut semuanya. Kami sering banget ketemu diam-diam. Kadang pura-pura ada meeting sore. Kadang katanya harus survei lokasi, padahal cuma mampir ngamar bentar. Setiap kami bareng, aku ngerasa kayak bukan istri Raihan lagi. Aku ngerasa muda lagi, cantik lagi, hidup. Fajar tuh tipe cowok yang beda sama Raihan. Kalau Raihan, pemalas dan egois. Fajar tuh perhatian banget dan tahu cara ngerawat perempuan. Dia suka bisikin kata-kata manis pas aku lagi ganti baju, suka minta aku kirimin selfie pas mau tidur,
Bahkan suka nyuruh aku pakai parfum tertentu yang katanya bikin dia tambah pengen. Ya ampun. Kalau inget semuanya, aku antara malu dan nagih. Hubungan kami makin liar, tapi juga makin dalam. Masalahnya, hatiku juga makin masuk terlalu jauh. Aku mulai mikir, apa mungkin ya? Fajar ini takdirku yang sebenarnya. Kalau aku cerai sama Rehan, lalu serius sama Fajar, apa salah? Aku tahu itu semua salah. Tapi saat malam-malam di hotel kami saling peluk, aku nggak peduli. Kadang setelah selesai berhubungan, aku nyender ke dia sambil bilang, kalau kamu serius sama aku siap ninggalin semuanya, Jar. Dan dia cuma senyum tipis. Kadang angguk, kadang cuma bisik, lihat nanti ya. Aku nggak sadar kalau kata-katanya itu ngegantung hubungan gitu. Aku makin bucin. Aku juga mulai sering bohong ke keluarga. Rehan juga akhirnya nyerah. Beberapa kali kami berantem karena aku sering pulang larut. Dan akhirnya dia ngambek. Lalu kabur. Balik ke rumah orang tuanya. Tanpa pamit. Tanpa kabar. Aku lega. Tapi juga sedih. Karena meskipun Rehan itu nyebelin, dia pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi di sisi lain, aku ngerasa bebas. Ngerasa punya ruang buat masa depan baru bareng Fajar. At least itu yang aku pikir. Tapi kenyataan selalu punya cara buat nyakitin kita pas lagi sayang-sayangnya. Setelah Rehan ninggalin aku, semuanya kayak terasa lapang. Kosanku jadi sepi. Tapi sepi yang aku nikmati. Gak ada suara game dari HP. Gak ada bau rokok nempel di bantal. Gak ada omelan gak penting setiap pagi. Aku pikir, ini waktunya mulai lembar baru. Apalagi Fajar makin mesra. Beberapa hari setelah Rehan cabut, Fajar nginep di kontrakanku. Bobok bareng, makan bareng. Bahkan dia sempat nyuapin aku nasi goreng sambil bilang, sekarang kamu cuma milikku aja ya. Aku senyum waktu itu, terus cium tangannya pelan. Aku bener-bener yakin, dia adalah masa depanku. Aku mulai bangun mimpi sendiri. Aku bayangin kami nikah diam-diam, hidup di kota. Aku kerja lagi. Dia jadi manajer. Anak aku panggil papa ke Fajar. Indah banget bayangan di kepalaku. Tapi ternyata, semua indah itu cuma di pikiranku sendiri. Minggu-minggu setelah itu, Fajar mulai beda. WA mulai slow respon. Kadang cuma dibaca. Kadang cuma dibales oke aja. Pulang kantor nggak lagi jemput. Nggak ada yang godain aku di pantry. Nggak ada lagi ajakan buat ketemu diam-diam. Waktu aku tanya, Fajar, kamu kenapa sih? Sibuk banget ya? Sekarang? Dan dia jawab singkat, iya, ada banyak target. Banyak kerjaan tambahan. Awalnya aku percaya. Tapi lama-lama aku curiga. Dan puncaknya, satu sore di kantor, aku dengar kabar dari temanku yang bagian admin. Kamu belum tahu ya, Tri? Fajar, resign. Katanya keterima kerja gajinya 2 kali lipat. Dia bilang minggu depan udah mulai masuk. Darahku langsung dingin. Aku langsung WA dia. Kamu keterima kerja baru? Centang 2, gak dibalas. Aku coba telepon malamnya, gak diangkat. Aku duduk di kasur, sambil megang daster yang biasa aku pakai pas dia nginep. Daster peach itu, yang sekarang cuman jadi sisa kenangan. Seminggu kemudian, Fajar resmi resign. Tanpa pamit. Tanpa peluk terakhir. Tanpa pesan, tanpa alasan. Dia pergi gitu aja, kayak gak pernah punya cerita denganku. Dan aku duduk di kontrakan, ngelamun sambil mandang foto anakku di HP. Sendirian lagi. Bodoh lagi. Jatuh cinta lagi sama cowok yang ternyata cuma singgah, bukan tinggal. Sore itu hujan gerimis. Aku duduk di meja makan kecil, cuman ngelamun sambil ngaduk kopi yang dari tadi gak diminum. HP-ku masih diem. Gak ada notifikasi. Gak ada chat dari Fajar. 1 minggu lebih dia bener-bener hilang.
Nggak ada kabar, nggak ada pamit. Cuma sisa wangi parfumnya, yang kadang masih kerasa di spray. Aku makin sering ngelamun nggak jelas. Nanya ke diri sendiri, kenapa sih aku gampang banget jatuh cinta sama orang yang cuma numpang lewat? Tiba-tiba suara motor berhenti di depan kosan. Aku intip dari jendela kecil. Reyhan. Dan di belakangnya, bapaknya. Aku buru-buru keluar. Ngapain kamu kesini? Tanyaku pelan. Suaraku udah gak ada amarah. Lebih ke lelah. Reyhan cuma berdiri, mukanya dingin. Bapaknya yang buka suara duluan. Astri, kita langsung aja ya, ini surat panggilan pengadilan. Minggu depan sidang pertama. Reyhan udah putuskan buat cerai, dan kami pikir itu jalan terbaik. Aku nelen ludah. Diam. Mataku cuma nyari tatapan Reyhan, tapi dia malah ngeliat ke bawah. Gak ngomong sepatah kata pun. Maaf ya, kamu masih muda. Mending kamu lanjut hidup. Anak bisa tetap kamu urus, asal jangan dipisahin dari keluarga. Tambah bapaknya Reyhan nada suaranya datar. Aku angguk. Iya pak, gak apa-apa kalau itu memang yang terbaik. Setelah mereka pergi, aku masuk kamar. Duduk. Pegang HP, lalu nekan tombol dial ke nomor mamaku. Mam. Iya, Tri, kenapa? Aku gak bisa langsung jawab. Suara mama tuh, kadang bikin hati lebih lemah. Reyhan ngajak cerai. Barusan datang sama bapaknya. Ya ampun. Kok gitu toh? Si Reyhan itu. Gak apa, Ma. Aku juga udah capek. Udah siap. Mama cuma diem. Tapi, aku bisa dengar isak kecil dari ujung sana. Aku pengen ikut nangis. Tapi rasanya udah kayak nggak punya tenaga buat keluarin air mata. Hari sidang pun tiba. Aku datang sendirian. Reyhan datang sama bapaknya. Prosesnya cepat. Formalitas. Kami berdua sama-sama nggak banyak bicara. Hanya tanda tangan, angguk-angguk, dan pulang. Dan saat itu, resmi sudah. Aku bukan istri siapa-siapa. Bukan milik siapa-siapa. Gak ada Reyhan. Gak ada Fajar. Kamarku jadi saksi. Kasur kecil jadi saksi. Dasterku itu kini cuma jadi kain usang. Malamnya aku duduk sendirian. Lampu kamar aku matiin. Buka galeri foto. Lihat wajah anakku. Senyumnya polos banget. Anakku, satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri. Aku peluk bantal. Tarik nafas panjang. Dan aku baru sadar, akhirnya aku benar-benar sendirian. Setahun sejak Fajar ninggalin aku, hidupku berubah total. Aku nggak lagi jadi perempuan bodoh yang nangis-nangis karena cowok. Aku belajar kalau dunia ini bukan soal cinta. Tapi, soal siapa yang lebih dulu dimanfaatkan dan siapa yang lebih dulu mainin. Sekarang, aku udah punya beberapa teman cowok. Ada yang kuliahan, ada yang kerja. Semua ku PHP-in manis. Ada yang beliin aku skincare. Ada yang sering transfer pulsa dan uang belanja. Ada yang antar jemput, tapi nggak pernah bisa sentuh aku sekalipun. Mereka semua mikir, aku jomblo manis yang butuh perhatian. Padahal, aku cuman bosan. Dan mereka semua cuma jadi alat buat bahagiain diri aku. Kak, aku pengen soft lens baru. Tapi belum gajian nih, huhu. Langsung ditransfer 200.000. Mas, aku ngidam minum boba nih. Tapi nggak ada yang antar. Langsung datang. Bawa 2 cup, plus donat. Padahal setelah itu, WA mereka semua, aku cuekin 3 hari. Aku bukan jahat, aku cuman muak pernah jadi korban. Dan pas sore itu, tiba-tiba suara motor berhenti di depan kontrakan. Aku intip dari sela gorden. Wow, Fajar. Dia berdiri di sana, bawa plastik isi kue, baju rapi, muka bersih kayak cowok idaman emak-emak. Aku keluar, buka pintu dengan santai. Oh, kamu? Dia senyum canggung.
Boleh mampir bentar? Aku buka pintu, nyuruh dia duduk di ruang tamu. Kami ngobrol ringan tentang kerjaannya sekarang. Katanya dia udah pindah balik ke Surabaya. Gajinya lebih besar. Katanya kangen. Katanya nyesel gak pamit. Katanya inget aku terus. Aku cuma senyum kecil. Oh ya, tapi aku udah bukan Astri yang kamu tinggalin dulu, Fajar. Sekarang aku udah tahu caranya hidup sendiri. Dan cowok tuh, ya, bonus aja. Kadang bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Dia ketawa garing. Kamu bercanda kan? Aku lihat matanya, tajam. Dan aku jawab, sambil nyeduh kopi sachet, enggak, kamu datang pas semuanya udah selesai. Jadi, mau ngobrol bentar boleh, tapi jangan mikir macem-macem. Dia diem, kaku. Lalu tak lama dia pamit pulang. Aku cuman ngantar sampai pintu. Gak ada pelukan. Gak ada kenangan. Cuman senyum. Senyum yang dingin dan jahat. Senyum yang bilang, kamu bukan cowok pertama yang aku buang, dan gak akan jadi yang terakhir. Kadang, cinta pertama bikin kita bodoh. Tapi cinta kedua harus bikin kita belajar. Jangan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kalau kamu pernah dimanfaatin, jangan buru-buru jadi korban selamanya. Berdiri, belajar, dan tahu kapan harus pakai hati dan kapan harus pakai logika.